Shalom, selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Pada malam hari ini episode kita adalah episode spesial. Kenapa? Karena ini adalah episode yang ke-30. Ya. Dan juga kita sudah mendekati akhir dari tahun 2020. Sudah berada di ujung tahun 2020, jadi ini sangat spesial. Sangat spesial karena Obsesi Hati juga sudah lebih dari setengah tahun bersama-sama betul. Dengan Hope Channel Indonesia dan para pemirsa yang setia. Dan terlebih spesial lagi adalah judul pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, apa judulnya? Betul. Cari jodoh. Cari jodoh. Ini mempersiapkan para orang-orang muda yang belum menikah, supaya setelah episode ini memasuki tahun 2021 segera cari jodoh dan mendapatkan jodohnya dan segera melangsungkan pemberkatan nikah yang suci. Jadi acara ini sangat penting di penghujung tahun 2020 ya. Amin. Baik, kita akan segera saja mengikuti ayat tema untuk episode kali ini. Ayat temanya terambil dari Kejadian 2 ayat yang ke-24. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-24. Beginilah firman Tuhan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mari kita bersatu dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena satu kesempatan lagi kami boleh datang bersama dengan para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang pada saat ini menyaksikan program Obsesi Hati. Kami datang kepada Tuhan karena kami rindu mendengarkan pembahasan pada malam hari ini yang begitu baik yang akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf, yaitu cari jodoh. Tuhan, biarlah melalui pembahasan ini banyak orang-orang tentunya yang belum mendapatkan pasangan setelah pembahasan ini oleh karena tuntunan dan karunia Tuhan akan memberikan mereka jodoh, mereka boleh menjalin hubungan yang baik, tentunya berdasarkan prinsip kasih sayang Tuhan, sehingga suatu saat mereka boleh dapat mengikat tali cinta mereka ke dalam pernikahan yang suci. Tuhan, hamba berdoa secara khusus untuk pendeta dan ibu pendeta Kuntaraf, kiranya curahan Roh Kudus boleh menjadi bagian mereka, sehingga pembahasan pada malam hari ini boleh sangat bermanfaat bagi para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, bahkan kami yang ada di dalam studio ini. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik. Ampuni dosa kami yang begitu banyak, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Kami mengajak para pemirsa untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan topik pembahasan ataupun dengan persoalan rumah tangga yang dihadapi. Silakan mengirimkan ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang tertera di layar kaca Anda ataupun melalui media sosialnya, YouTube ataupun Facebook. Silakan mengirimkan pertanyaan tanpa menyebutkan nama, cukup menyebutkan lokasi di mana Anda berada, dan kami akan membacakan pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh narasumber kita. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di North Carolina, Amerika Serikat. Shalom Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Shalom Pendeta. Shalom Pendeta Fitri. Apa kabar? Bisa dimanapun Anda berada. Kita sudah malam untuk semuanya. Ya, kita sudah mendekati akhir tahun 2020 Pendeta. Tidak terasa Obsesi Hati telah tayang setengah tahun lebih ya. Iya. Jadi kita sangat senang dan lebih rindu lagi kita mendengarkan pembahasan yang akan dibawakan oleh Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf. Mungkin sudah banyak ini yang menunggu. Iya. Sudah banyak yang sama-sama menonton untuk mendengarkan pembahasan malam ini. Baik, silakan saja Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf untuk membawakan pembahasannya pada malam hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Leo dan Fitri. Kita punya judul pembahasan memang luar biasa. Cari jodoh. Cari jodoh. Ya. Jadi ini penting untuk mereka yang masih sendirian, ya, atau mungkin juga sudah pernah menikah tetapi oleh sebab satu dan alasan yang lain menyebabkan menjadi sendiri lagi, ya.
maka sering kadang-kadang masih memikirkan bagaimana caranya untuk cari jodoh. Nah, kita coba lihat apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan ini. Ya. Kejadian 2 ayat 24. Dikatakan sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Inilah yang ditulis dalam Kejadian 2 ayat 24. Jadi ini memberikan satu arti yang sangat penting, ya. Kenapa orang harus cari jodoh? Ya. Ya, ada beberapa alasan. Pertama, kita lihat bahwa orang cari jodoh karena memang manusia itu adalah makhluk yang sosial. Lalu, ya, sebagaimana kita katakan di dalam Kejadian 2:24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi itu artinya manusia sebagai makhluk sosial memerlukan akan teman. Ya. Pada saat Adam itu sendirian, dia cari-cari, ya, yang lain itu berpasangan. Kenapa dia binatang yang lain berpasangan, tetapi dia sendiri ada sesuatu kekosongan di dalam dirinya, dan dia merindukan seorang teman. Demikian juga banyak orang yang sekarang ini masih single, sebagai makhluk sosial merindukan adanya seorang sahabat yang terbaik. Okay? Kemudian kita coba lihat alasan yang kedua. Ya. Manusia memerlukan penyaluran kasih. Jadi perlu kasihnya itu disalurkan. Kesalurkan kepada siapa? Yaitu jodohnya yang disalurkan. Kalau kita lihat di dalam Pengkhotbah 9 ayat 13 dikatakan, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari. Karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Nah, apa yang terjadi kalau belum ada jodoh? Ya, wah, bagaimana akan menikmati hidup dengan istri yang kau kasihi, ya? Jadi diperlukan seseorang untuk penyaluran daripada kasih sayang tersebut, ya. Nah, kemudian alasan yang ketiga kita lihat adalah untuk mendapatkan keturunan. Ya, dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak, cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan takluklah akan hal itu. Jadi memang ini salah satu tujuan daripada pernikahan supaya mempunyai anak, dan anak itu juga adalah sumber kebahagiaan, dan orang tua bisa memberikan kebahagiaan kepada anak, ya, membesarkan anak, anak juga bisa menghasilkan orang tua. Jadi dengan demikian adanya anak dalam keluarga menjadikan satu sumber daripada sukacita dan kebahagiaan di dalam rumah tangga. Kira-kira ada apa alasan yang keempat? Ya. Kenapa cari jodoh? Untuk menikmati hubungan intim dengan istrinya. Bukan dengan orang lain, ya, dengan istrinya. Sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 5 ayat 18 dan 19, diberkatilah kiranya sendangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu, rusa yang manis, kijang yang jelita, biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau, dan engkau senantiasa berahi karena cintanya. Ternyata Alkitab secara terus terang berbicara mengenai masalah kebutuhan seksualitas daripada manusia. Ya. Jadi itu adalah satu perkara yang dapat dinikmati oleh hubungan suami istri. Ya. Dan kalau misalnya seorang itu tidak mempunyai pasangan yang mau coba mempunyai hubungan yang intim misalnya, maka ada sesuatu perasaan bersalah, ya, sebab tidak memenuhi akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Oleh sebab cara-caranya untuk mempunyai kenikmatan itu dengan cara-cara yang tidak wajar. Itulah sebabnya diperlukanlah seorang jodoh. Ya. Oke. Nah sekarang, kapankah waktunya cari jodoh? Kembali kepada Kejadian 2 ayat 24 tadi. Ya. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi berarti orang itu sudah harus siap untuk berpisah dari orang tua. Jangan hanya bergantung, siap secara fisik, siap secara ekonomi, siap secara mental untuk berpisah dari orang tua. Ya, jadi artinya sudah siap untuk berdiri sendiri. Ya. Kalau masih belum bisa berdiri sendiri, masih bergantung kepada orang tua, dia masih belum siap. Ya. Jadi jangan coba cari istri, ya, ataupun cari suami sementara masih remaja misalnya, ya. Jadi secara fisik juga mental, rohani dan sosial dan emosional. Oke. Banyak orang yang masih belum bisa mengontrol dirinya, dia tidak bisa untuk bisa bergaul dengan baik dengan orang lain. Baik,
Kita lihat beberapa contoh Alkitab. Ya, saat ini banyak orang katakan, ini bagaimana caranya cari ya, dijodohkan atau cari sendiri? Kita coba lihat beberapa contoh Alkitab. Nah, di Alkitab ditulis bagaimana Ishak dijodohkan, ya. Kita lihat dalam Kejadian 24 ayat 4. Tapi engkau harus pergi ke negeriku dan kepada sanak saudaraku untuk mengambil seorang istri bagi Ishak anakku. Ya, jadi dicarikan akan istri, ya. Oke, kemudian Esau gimana? Cari sendiri dia. Cari sendiri dia. Kita lihat baca dalam Kejadian 26 ayat 34 dan 35. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri, orang Het, dan Basmat, anak Elon, orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Wah, dia cari sendiri, tetapi ternyata siapa yang dicari? Rupanya orang yang tidak satu suku atau tidak satu bangsa. Ya, kemudian dan lebih daripada itu adalah masalah dia punya kepercayaan yang berbeda. Ya, orang-orang Het itu kepercayaannya adalah seperti orang-orang Kanani dan sebagainya. Itu adalah orang-orang yang menyembah kepada Baal atau dan sebagainya. Baik, dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab, kita menghindarkan suatu pernikahan yang tidak satu iman. Ya, dikatakan dalam 2 Korintus 6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi harus balance, ya, unequally yoked. Janganlah kita married dengan orang yang tidak seimbang. Jadi tidak seimbang artinya di dalam iman. Ya, itu satu hal yang sangat penting. Ya. Kemudian contoh Alkitab, misalnya ada juga seorang yang cari sendiri, ya, Yakub. Kita lihat dalam Kejadian 29 ayat 20. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti berapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Wah, ini hebat sekali. Kalau ini bukan dijodohin, ya, tapi dia cari, kemudian dia sayang, ya, dan dia kerja keras untuk dapatkan dia punya istri ini, ya. Oke. Nah, sekarang kita coba lihat ada seorang yang lain yang juga salah pilih kalau ini. Kita lihat Simpson, salah pilih dia. Simpson pergi ke Tina dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Tina aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Tapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau harus pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tapi jawab Simpson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku sebab dia kusukai. Ini tertulis dalam Hakim-Hakim 14 ayat 1 sampai 3. Jadi dia saja, dia mau baru saja lihat satu kali, itu mungkin cinta dalam pandangan pertama, ya. First, fall in love by first sight. Jadi langsung dia katakan, saya mau kawin dengan dia. Oh, waktu dikatakan jangan, ya, sebab tidak punya kepercayaan yang sama, tetapi dia paksakan, dan apa yang terjadi, ya? Istrinya ini yang menipu dia, kemudian mengkhianati dia, dan itu terjadi berulang-ulang dengan Simpson. Jadi kita bisa lihat bahwa ternyata kita harus berhati-hati kalau begitu di dalam memilih akan satu jodoh. Baik, bagaimana caranya cari jodoh? Yang pertama kita harus berdoa. So diperlukan pimpinan Tuhan dalam melangkah. Kita hanya bisa lihat orang itu dari depan, ya, dari mukanya, dari apa. Tapi yang bisa melihat hatinya hanya Tuhan. Jadi Tuhan sajalah yang bisa lihat apakah dia dan saya itu cocok apanya. Itulah sebabnya diperlukan berdoa. Malahan dikatakan kalau biasa doanya satu kali satu hari atau 3 kali satu hari, malahan waktu mau mencari jodoh harus 2 kali lipat, ya. Iya, 2 kali lipat. Jadi yang biasa berdoa 5 kali harus 10 kali sekarang. Yang biasa 10 kali berdoa, ya, sekarang 20 kali. Kenapa? Oleh sebab kita betul-betul memerlukan pimpinan Tuhan di dalam mendapatkan seorang yang sangat tepat sekali. Ya. Kemudian kedua, jangan tergesa-gesa, jangan seperti kayak Simpson itu, I love her, ambillah dia. Jadi baru fall in love at first sight, ya, pandangan pertama sudah jatuh cinta, dia tidak peduli mama papanya nggak senang, dia bilang pokoknya ambil dia, saya senang kepada dia. Itu jangan tergesa-gesa. Itu berbahaya sekali, dikatakan biarlah, ya, kita lambat, ya,
tetapi mendapatkan seorang yang tepat, ya, jadi bukan secara emosional yang dimaksudkan itu. Dan kira-kira kualitas daripada calon istri yang baik itu yang mana? Wah, Ya. itu tertulis dalam Amsal 31 ayat 11 sampai 29. Waduh, ini panjang sekali, makanya kita tidak taruh di sana, tetapi kita baca beberapa ayat. Misalnya, hati suami percaya artinya suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan berkekurangan keuntungan. Jadi suami percaya. Jadi itulah yang harus dicari seorang yang dapat dipercaya. Kemudian dia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat. Dia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Artinya dia adalah seorang yang rajin untuk bekerja dan sebagainya. Ya. Kemudian dia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya. Luar biasa sekali. Dia adalah seorang yang rajin sekali dan sangat bertanggung jawab. Dan saudara-saudara, ya, para calon suami, baca ayat ini baik-baik, dan juga kepada calon istri, ya, apakah saya bisa melakukan akan hal-hal yang demikian. Jadi sangat penting, dan yang sangat penting di sini adalah tabiat daripada seseorang. Kalau mencari seseorang, jangan langsung lihat kepada wajahnya, ya, ternyata atau kekayaannya. Iya, sama seperti pengalaman daripada Simpson itu kan, dia lihat cantik sekali, tetapi apa yang terjadi? Dia mengkhianati dia. Jadi carilah seorang yang mempunyai tabiat yang agung. Oke. Kemudian bagaimana kualitas dari calon suami? Ya, haruslah orang yang takut akan Tuhan, ya. Seorang yang mencintai juru selamat, yang murni, rajin. Tapi kebanyakan orang katakan, oh jangan. Pun dia baik, jujur dan apa, tapi dia orang miskin. Jangan kita lihat itu, sebab roda itu berputar. Yang tidak selalu miskin, ya, bisa naik, jadi, dan sebagainya. Yang penting adalah orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Itu yang sangat utama. Oke. Kemudian bimbingan dalam cari jodoh. Ya. Yang Gampang buat kesalahan daripada memperbaiki. Apanya maksudnya apa nih? Ya, maksudnya iyalah kadang-kadang kita salah pilih, ya, dan untuk memperbaikinya susah. Jadi kalau sudah pilih mendapatkan seorang dan hubungan sudah sangat erat sekali, kemudian terpisah, artinya susah untuk memperbaiki. Jadi gampang sekali orang buat kesalahan daripada memperbaikinya. Kemudian yang nomor 2, lebih bagus memutuskan pertunangan daripada menikah dengan orang yang salah. Kadang-kadang orang katakan, malulah, sudah semua orang tahu kita sama-sama. Bagaimana kita nih? Loh, kalau nggak cocok, lebih bagus putus sekarang daripada diteruskan akhirnya menderita seumur hidup. Berdasarkan pengalaman ya? Oh iya. Bagaimana pengalaman juga kan? Oh iya. Jadi kadang-kadang kita harus misalnya memutuskan kalau memang kita dapatkan tidak cocok, apalagi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Oke. Dan kita harus hindarkan infatuation. Nafsu. Itu cinta nafsu. Ya. Artinya nanti kita lihat bedanya. Ya. Antara pure love dengan infatuation. Jadi yang penting adalah mengerti, ya, cinta yang murni itu bagaimana. Yaitu kesediaan untuk membahagiakan orang lain, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ya. Nah, untuk itu kita coba lihat, ya, yang berikut. Bimbingan dalam mencari jodoh. Sebelum kita lihat tentang masalah infatuation, ya, bergaullah dengan yang seiman. Ya, sebab kalau tidak seiman itu payah sekali. Bagaimana cara kita makan, bagaimana kita ke gereja, bagaimana kita menghiasi rumah, semua itu akan berbeda kalau tidak seiman. Ya, jadi sebab iman itu mempengaruhi akan segala lifestyle aspek kehidupan kita. Ya. Cara bergaul dengan orang Kristen yang baik, maksudnya adalah dengan cara yang dewasa, ya, bukan emosional, bukan hanya untuk mendapatkan kenikmatan sementara, ya, tetapi bergaul dengan sehat. Ya. Terus adanya kejujuran dari kedua belah pihak. Jangan sembunyi-sembunyi, terang-terangan aja bilang. Kalau memang sudah pacaran dulu dan kemudian putus dan kita kasih tahu, itu harus ada faktor kejujuran antara kedua belah pihak. Sebab kalau tidak, baru sesudah menikah baru dikasih tahu apa yang telah terjadi. Terjadi berbagai macam masalah. Ya. Kemudian ingatlah hubungan yang akan memuliakan nama Tuhan. Ya. Ini sangat penting sekali, memuliakan nama Tuhan. Ya. Dalam arti caranya bergaul, ya, kemudian tujuan daripada kehidupan, ya, rencana daripada hidup yang baru dan sebagainya, itu adalah satu hal yang sangat penting sekali. Oke. Nah, bagaimana bertemu dengan calon, ya? Kita ketemu di mana?
Di gereja. Di gereja. Tapi Yang sekolah, kedua, ya. sekolah adalah tempat yang terbaik ya. Sebab di sekolah itu kan kita ya kita sudah lihat, perhatikan itu laki-laki atau laki-laki itu perhatikan perempuan itu, dia sudah lebih mengerti satu sama lain. Makanya ya Andrew dan Andrea juga. Kami punya anak-anak ya, pasangannya semua dari sekolah. Iya. Alicia dari sekolah yang sama dan Patrick juga dari sekolah yang sama. Jadi itu adalah tempat yang terbaik. Yang baik, sekolah sama-sama, jadi dengan demikian bisa mengerti satu sama lain, kesempatan untuk mengenal satu sama lain. Terus yang gereja kedua, adalah tempat yang umum, sebab kita ketemu di gereja ya. Ya. Terus kemudian ketiga tempat kerja, karena di tempat kerja kan bisa saling lihat satu sama lain dan oh ini masih single, ini masih ini. Nah, jadi tempat yang berikutnya adalah tempat kerja. Office. Jadi seperti di Hope Channel itu kan adalah muda-mudi, jadi mungkin jadi tempat kerja juga untuk dapatkan jodoh. Ya. Bisa saja ya. Dikenalkan oleh orang yang dapat dipercaya. Kadang-kadang kata, saya lihat ini kamu bagus sekali dengan seseorang ya. Kemudian pengalaman itu ya. Ya, saya pernah memperkenalkan akan seseorang ya, dan betul-betul cocok dan bertahan dengan lama sampai sekarang ini pernikahannya dengan berbahagia ya. Jadi ada yang diperkenalkan dan langsung cocok ya, dan bisa mengasihi satu sama lain ya. Tetapi ada juga yang tidak cocok ya. Tetapi bisa diperkenalkan oleh orang yang dipercaya. Kemudian pimpinan Tuhan yang ajaib. Wah, kadang-kadang terasa ini bisa terjadi ya. Bagaimana seorang kita ketemu di gereja, tetapi saya sudah berdoa lebih dulu kan. Jadi ada orang yang sudah katakan ya, ada satu orang yang cocok dengan abang. Di mana? Oh ya di Medan dan sebagainya ya. Jadi saya pikir wah gimana dari Bandung mau ke Medan? Tetapi pimpinan Tuhan secara ajaib sekali bahwa kami harus ke Medan semuanya itu para tamatan daripada kependetaan. Baik, jadi pimpinan Tuhan yang ajaib. Pertemuan online ya. Sebab dikatakan penelitian di Amerika Serikat menyebutkan bahwa 19-35% perkawinan dimulai dengan online dating. Jadi rupanya perkenalan dengan online itu bisa juga dapatkan seorang yang cocok akhirnya ya. Jadi ya di dalam zaman modern, kalau dulu kita tidak ada online tidak ada belum ada iPhone, artinya gadget itu tidak ada, dan kita hanya menyurat, walaupun menyurat tiap hari ya. Itu sudah dapat, sudah ketemu baru menyurat tiap hari. Oke, jadi online adalah satu hal yang cara yang lain untuk mendapat ketemu calon teman hidup kita. Kemudian yang ketujuh kita lihat sering bergaul dengan teman. Teman itulah yang kasih tahu dengan teman-teman. Statistik menyebutkan bahwa sampai 19% dari perkawinan dimulai dari perkenalan oleh temannya. Ini bisa terjadi dengan menghadiri pesta, ikut kegiatan retreat gereja, perkemahan, field trip dan sebagainya. Disitulah bisa kita lihat secara grup ya, secara grup. Ini orangnya baik buat kamu. Teman yang kasih kenal. Kadang-kadang ketemu teman-teman lama seperti reuni SMA atau perguruan tinggi, sudah ketemu berapa rupanya belum ini ya, masih single ya. Jadi itu boleh menjadi satu tempat untuk pertemuan juga. Oke. Nah sekarang kita harus mengerti akan tingkatan pergaulan. Mulai dengan apa? Teman-teman dulu, pertemanan biasa dulu. Ya kemudian berpacaran dalam kelompok, grup dating ya. Kemudian baru mulai single dating ya, berpacaran dengan pasangan khusus, tetapi masih biasa dulu. Tetapi kemudian mulai ada satu komitmen. Jadi dating itu hanya dengan satu orang saja ya. Baru dia mengatakan komitmen bahwa kita mau hidup bersama ya. Oke, untuk rencana untuk masa depan. Kemudian kalau sudah sampai di situ sudah mulai satu ada pertunangan, persiapan untuk pernikahan, dan baru pernikahan. Oke. Baik. Itu sekarang kita coba lihat mengapa harus berpacaran ya? Kita harus berpacaran karena pertama kali yaitu untuk memperkembangkan kepribadian kita. Kalau tanpa berpacaran kan kita tidak tahu kenal satu sama lain, tidak bisa berkembang pribadi kita. Ya, jadi perlu untuk mengenal diri kita sendiri, kemudian kita mengenal akan calon pasangan kita. Ya, jadi pacaran itu satu hal yang sangat penting. Ada orang yang baru ketemu pada malam pertama. Jadi akibatnya mengalami berbagai macam permasalahan. Saya belum kenal, rupanya kamu begini ya, dan sebagainya. Baik, jadi perlu berpacaran. Kemudian perlu untuk mengenal dan mengerti lawan jenis. Itulah sebabnya yang
tidak bagus kalau umpamanya baru ketemu pada waktu hari perkawinannya ya. Sebab sifat laki-laki dan perempuan kan Beda. berbeda, ya. Pemikirannya pun sering berbeda, temperamennya pun berbeda. Jadi perlu untuk mengenal satu sama lain. Ya. Kemudian ketiga kita lihat untuk memenuhi kebutuhan akan cinta. Jadi kita makanya perlu berpacaran supaya di situ kita bisa lihat bagaimana kita dicintai itu dan kita mencintai orang lain itu bisa terrealisir. Oke. Kemudian memenuhi kebutuhan akan waktu yang menyenangkan dan rekreasi. Kenapa? Masa pacaran itu haruslah satu keadaan yang menyenangkan. Misalnya badminton sama-sama, ya, ataupun bermain games bersama-sama. Jadi kita pun menikmati kita punya kesenangan di dalam kegiatan itu, dan juga kita lebih mengenal akan kita punya calon. Ya. Ada orang yang kadang-kadang dari main badminton tahu bahwa ini orang nggak jujur ini. Dia mau coba tambah-tambah dia punya scores. Jadi itu penting sekali untuk mengenal lebih lanjut tentang tabiatnya. Ya. Kemudian kita lihat juga dengan berpacaran itu baru kita bisa lihat, oh ini ya, mungkin ini ya suami yang bagus, calon suami yang bagus, atau ini calon istri yang bagus. Kalau tidak berpacaran kita nggak tahu, karena di situ kita bisa secara lebih dekat mengenal satu sama lain. Kemudian untuk mengembangkan perkembangan kerohanian, ini penting sekali. Ya, saya banyak mengawinkan artinya pasangan suami istri, ya, dan saya bisa lihat bedanya antara mereka yang selalu artinya melihat bahwa hubungan mereka itu mendekatkan hubungan satu sama lain, ya, saling bukan hanya berdoa bersama-sama, baca Alkitab bersama-sama, kemudian bersaksi bersama-sama, ya. Jadi menyenangkan sekali dalam memberikan bimbingan kepada mereka itu. Okay. Kemudian, ya, apakah Anda betul jatuh cinta? Hati-hati sebab cinta dan infatuation atau nafsu itu mempunyai banyak persamaan. Apa persamaannya? Ya, jadi kita harus cek, ini betul-betul fall in love atau am I infatuated? Apakah saya hanya nafsu aja? Satu, kita lihat mempunyai perasaan yang kuat mencintai lawan jenis. Apakah Anda jatuh cinta? Apakah Anda infatuated? Itu strong, ya, sangat kuat. Yang kuat sekali. Wah, kepengen ketemu, ya, pengen telepon dan sebagainya, ya. Kemudian mempunyai passion, kedekatan dan emosi yang aneh, ya. Unik, ya. Jadi kalau dekat itu, ya kalau tersentuh dia punya tangan, ya, langsung seperti listrik. Oke, jadi ada sesuatu perkara yang full of passion. Kemudian sekarang kita harus tahu bedanya antara cinta dan nafsu. Sebab itu sama-sama, very strong, ya. Mempunyai banyak persamaan, tetapi rupanya ada juga perbedaan. Misalnya, yang pertama, kalau cinta itu berkembang lambat, nggak terus langsung begitu. Tapi kalau nafsu itu cepat sekali. Ya, sekarang kasih. Ada yang baru pertama kali, I fall in love, I want to marry, terus langsung begitu. Padahal tidak mempunyai waktu yang lama untuk berkenalan. Itu nafsu, ya. Saya baca itu jadi teringat, ya, buku daripada Walter Trowbridge. Salah satu sebutkan adalah I Love a Girl. Jadi dia berkunjung kepada temannya, kemudian temannya tidak ada, tetapi ada adiknya yang perempuan. Mereka cerita-cerita, sudah bicara-bicara, mulai berpegangan tangan, kemudian bercumbu. Akhirnya ada hubungan intim. Kemudian dia tulis kepada Walter Trowbridge, ya, Pastor, I fell in love. Itu bukan cinta, tapi itu adalah nafsu. Oke. Sebenarnya yang kedua kita lihat cinta berakhir lama, sedangkan nafsu berakhir cepat, ya. Jadi cinta tetap mengasihi, ya, tidak gampang untuk bisa dilupakan kalau terjadi putus sekalipun. Tapi kalau nafsu, sebentar ketemu, kemudian tunjukkan dia punya rasa bahwa dia sudah mencintai, kemudian cepat juga hilang. Kemudian ketiga kita lihat cinta berpusat kepada satu orang saja. Ya, sedangkan nafsu dapat melibatkan banyak orang. Ada orang yang berpacaran banyak sekali. Beberapa orang pada saat yang dia harus atur waktu supaya jangan ketemu. Jadi itu adalah satu perkara yang membahayakan. Kemudian cara memotivasi, artinya cinta memotivasi sikap yang positif. Ya, belajar lebih baik, punya artinya karir yang lebih baik, ya, kerohanian yang lebih baik. Kalau nafsu,
Ya, mengakibatkan hal-hal yang merusak. Justru Merusak, artinya tidak usah ke malu. gereja lagi, ya pokoknya ya sementara orang-orang ke gereja mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Jadi membuat hal-hal yang merusak. Tidak. Jadi kalau Anda diajak untuk perkara-perkara yang demikian, Ingatlah, ingat. itu nafsu, bukan cinta, ya. Kemudian kita lihat cinta mementingkan kecocokan. Nafsu tidak mempedulikannya. Jadi dia lebih pentingkan apakah kita sesuai apa enggak. Sedangkan nafsu enggak peduli. Pokoknya kemauan saya saja yang saya mau. Kemauan dipenuhi ya, tidak memikirkan apakah dia cocok atau tidak, atau hanya bersifat sementara saja. Ya. Oke. Kemudian cinta menyadari kesalahan. Ya, kalau dia melakukan satu tindakan yang salah, dia sadari. Ya. Tetapi nafsu, dia tidak peduli. Yang penting saya yang senang, nggak peduli. Jadi dia tidak mau mengakui kesalahan. Itu juga. Kemudian cinta dapat bertahan saat berpisah. Ya, kalau nafsu tidak, jauh di out mata, of sight, out of mind. Jauh di mata, jauh di hati. Ya. Tetapi kalau cinta akan tetap bertahan. Ya, berpisah, biarpun sampai 7 tahun. Ya. Itu pengalaman kami, 7 tahun. Baik. Cinta dapat mengontrol kontak fisik. Nafsu justru memanfaatkan kontak fisik. Itulah yang harus diingat. Itu yang harus kita bedakan ya. Jadi bukan physical attraction, bukan penarikan secara fisik ya, tapi kita penarikan secara dia punya tabiat, itulah yang menyebabkan. Dan kontaknya juga ya. Kontaknya, jadi walaupun tidak bersentuhan sama sekali tidak apa-apa, tetap sayang ya, senang bersama-sama. Cinta tidak mementingkan diri. Kalau nafsu selfish, kemauan saya yang harus terpenuhi ya. Cinta membawa persetujuan kepada keluarga dan teman. Nafsu tidak mencari persetujuan. Pokoknya apa yang saya perlukan itu yang saya mau. Tapi kalau cinta itu sabar ya. Sabar. Dan justru memperkenalkan dia punya calon kepada ataupun orang dia punya tuanya. girlfriend atau kepada orang tuanya. Tetapi kalau nafsu tidak, dia sembunyi-sembunyi justru di belakang-belakang ya. Cinta membawa perasaan aman, nafsu tidak membawa perasaan aman. Itulah. Ini makanya infatuation itu adalah dari setan, tapi cinta dari Tuhan. Kemudian cinta mengakui realitas, nafsu mengabaikan realitas. Misalnya, ada waktunya untuk hubungan yang dekat sekali, artinya yang intim. Kemudian kapan realitas bahwa kita masih belum siap, ya. Kita masih memerlukan pekerjaan, ya. Tetapi kalau misalnya nafsu, ya apa saja, kapan saja, ya. Coba menunjukkan akan hubungan yang terlalu erat sekali. Baik. Nah, sekarang kita coba lihat tips dalam mendapatkan pasangan yang cocok. Yang pertama, apakah Anda mempunyai interest dan kepercayaan yang sama? Sebab itulah yang binding ya. Setelah romance selesai, romance sudah berlalu, honeymoon berakhir, ya. Kalau tidak ada interest yang sama, tidak ada kepercayaan yang sama, tidak ada lagi yang mengikat kita. Iya. Jadi kepercayaan. Makanya satu iman adalah satu hal yang penting. Interestnya juga ya. Saya senang kepada istri saya sebab dia senang untuk menarik jiwa. Artinya kegiatan-kegiatan kerohanian dia senang sekali. Jadi saya juga kan sebagai calon pendeta waktu itu atau pendeta muda ya senang jadi interestnya sama. Di samping sama-sama satu iman. Kemudian kedua, apakah dia datang dari keluarga baik-baik? Ini penting sekali. Ya. Kalau dia datang dari keluarga yang bagaimana ya, suka narkoba ya, anaknya kemungkinan untuk mempunyai sifat untuk adiksi itu sangat besar sekali. Jadi kita perhatikan juga keluarganya. Ya, apakah dia seorang yang sukses? Ya, artinya sukses di dalam arti rajin, mau belajar, mau bekerja. Ya. Jadi sukses ini dalam banyak perkara, termasuk misalnya di dalam kesehatan, ya, di dalam kata-kata, di dalam hubungan sosial dan sebagainya. Jadi kita harus lihat kepada seseorang yang bisa memberikan suatu kemajuan bersama-sama dalam kerohanian ataupun di dalam aspek-aspek kehidupan yang lain. Kemudian kita lihat apakah dia cukup menarik bagi Anda. Ini bukan soal kecantikan ya, sebab orang ada yang cantik ya mukanya, tapi judesnya setengah mati. Jadi dan lebih penting adalah tabiatnya yang sama-sama kita telah bacakan tadi di dalam Amsal 31 ya. Jadi yang penting adalah penarikan tabiat. Sebab kecantikan itu nggak selamanya ya. Setelah kita jadi tua kan makin kerepot lah, mengkerut lah, apa semuanya. Tapi kalau tabiat itu tetap
langgeng ya, tetap apa kalau kita bergantung kepada Tuhan. Jadi itu yang kita harus lihat, apakah dia cukup menarik tabiatnya. Apakah dia ada suka humor atau tidak? Atau memang Ya. serius terus? Jadi Jadi nggak humor, ada rileksnya. ya, rumah tangga ini perlu ada humornya, perlu banyak ketawaannya, ya. Iya. Bagaimana pandangan tentang materi atau keuangan? Iya, jangan dia materialistik sekali. Dan sering sekali kan orang kalau mamanya lagi berpacaran itu dia pergi bawa shopping. Kalau dia lihat, oh ini mau, oh ini mereknya bagus, ini mah. Kita bisa lihat, oh ini orang ini bukan main materialistik sekali. Tapi kadang orang kalau disuruh ini, enggak lah, saya sudah ada kok, cukup aja lah ini, nggak usah ini. Kita bisa lihat bahwa ini orang adalah orang yang penuh dengan contentment, ya, penuh dengan apa namanya, Rasa puas. nggak mau pencarian ini. Jadi kita lihat dari situ kita bisa lihat apakah pandangannya materialistik apa tidak. Oke, kemudian bagaimana keadaannya dengan hubungan yang terdahulu? Ya, jadi apakah dulu putus ya oleh sebab dia coba melakukan perkara yang tidak baik, ya, atau putus oleh sebab memang tidak cocok, rupanya tidak cocok di dalam masalah prinsipil dan sebagainya. Kita perlu mengetahui akan masalah itu. Makanya perlu terbuka. Ya, terbuka. Kalau nggak terbuka, kalau dia tahu itu sesudah married, akan lebih susah. Jadi masa pacaran itu di mana kita harus lebih terbuka, ya. Gimana? Apakah dia pernah bohong? Bohong kadang-kadang soal kecil, ya, tetapi kalau sudah ada kebiasaan membohong, maka itu akan terjadi juga di rumah tangga. Jadi jangan pikir bahwa Anda punya suami akan berubah sesudah menikah. Oh tidak, oke. Jadi perlu dilihat kalau misalnya ada kelemahan-kelemahan seperti ini, maka harus Anda mempunyai pertimbangan apakah bisa memaafkan ini ataukah bisa menjadi satu dasar untuk memutuskan atau tidak, ya. Terus kita lihat apakah dia pernah benar-benar mencintai Anda. Ya, kalau dia benar-benar mencintai Anda, dia akan memperhatikan Anda punya kesehatan, dia akan perhatikan apakah Anda dalam keadaan susah apa enggak. Bukan hanya kemauan dia saja. Itu kita bisa lakukan tes. Nanti kita akan bisa lihat lagi. Apakah Anda mempunyai perasaan yang sama? Apakah Anda juga sayang kepada dia? Dan tanda sayang adalah senangnya bersama-sama. Ya. Walaupun tanpa ada hubungan kulit. Bisa ngobrol lama dan sebagainya. Oke, menguji Anda mencintai sebelum nikah. Ini ujian jarak jauh. Tes, ya. Jangan separation. Sampai separation. Jangan sampai out of sight, out of mind. Sudah nggak nampak, sudah berpacaran lagi sama orang lain. Jadi perlu ada waktu untuk berpisah, untuk menguji diri apakah betul-betul mencinta atau tidak. Kemudian ujian pergaulan. Waktu ketemu itu apa saja yang dibahas, apa saja yang dilakukan. Ada orang yang hanya suka kepada percumbuan saja, kadang-kadang sampai mengarah kepada hubungan yang kita sebutlah petting. Petting. Apa itu namanya? Artinya penuh dengan percumbuan yang kadang-kadang lebih dalam daripada itu. Jadi ujian pergaulan, dia tidak mengharapkan itu, tetapi senangnya untuk bersama-sama. Senang berbicara, senang berini. Kemudian ujian waktu, the test of time, ya. Apakah cukup waktu? Mengenal seseorang atau baru ketemu langsung sudah married, tetapi perlu waktu yang cukup lama, ya. Paling sedikit perlukan 1 tahun atau 1,5 tahun untuk orang betul-betul melihat bahwa seorang itu baik atau tidak. Terus ujian kebersamaan, artinya kalau kita lagi bersama-sama, apakah kita enjoy, apakah kita senang, ya. Jadi itu juga harus menjadi satu tes untuk mengetahui apakah kita benar-benar akan enjoy nanti setelah kita sudah married, apakah kita enjoy juga doing things together, lakukan sesuatu itu aktivitas secara bersama-sama. Ini termasuk di dalam ujian kebersamaan ini adalah the joy of sharing, ya. Senangnya untuk berbagi, ya. Jadi ada cerita, tadi begini, ya. Jadi semua dikatakan, ya. Tadi saya punya pengalaman di sekolah ini begini, ya. Jadi senang untuk sharing, ya, pengalaman dan sebagainya. Tetapi tidak sembunyi-sembunyi, gitu. Tidak coba untuk memendam atau menyembunyikan sesuatu, tapi terus terang. Ya. Terus kemudian kita ujian kerohanian. Di sini kita bisa lihat. Kita jadi lihat kerohaniannya, ya,
tetap mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan, saling mendukung satu sama lain, dan mengambilkan waktu untuk berbakti bersama-sama, kemudian mungkin belajar Alkitab bersama-sama, berdoa bersama-sama, menunjukkan satu keadaan yang sangat indah sekali, ya, sementara masih di dalam Fase pacaran. fase pacaran. Kemudian yang keenam kita lihat ujian kesiapan. Ya. Apakah sudah siap ya untuk menikah? Termasuk di situ adalah adanya persiapan pekerjaan, misalnya ada yang income, ataukah mungkin siap untuk tinggalkan orang tua untuk hidup bersama dengan istri. Artinya kalau belum ada rumah, paling sedikit ada rumah yang disewa, dikontrak dan sebagainya. Jadi segala macam persiapan yang lain. Dan minggu depan kita akan belajar banyak tentang persiapan pernikahan, oke? Tetapi kesiapan ini adalah bahwa dia siap untuk menjadi seorang suami atau siap untuk menjadi seorang istri. Itu kesiapan tergantung kepada bukan hanya fisik. Kalau fisik, kalau orang perempuan misalnya sudah menstruasi, ya, sudah bisa untuk menjadi ibu. Ya, kalau misalnya laki-laki, kalau dia sudah menghasilkan sperma, maka ia sudah bisa menjadi bapak. Ya, tetapi bukan hanya soal fisik, ya, tetapi soal mental. Ya, mental. Dan mempunyai persiapan, artinya mengerti untuk mengambil keputusan yang benar. Ya. Kemudian kesiapan secara emosi. Emosi. Jangan sampai lekas meledak-meledak ya. Ada kadang-kadang orang umur 20 sudah dewasa emosinya, tetapi umur 30 belum siap untuk belum dewasa emosinya. Ya. Gampang tersinggung, ya, selalu mau mementingkan diri sendiri. Artinya itu belum siap secara emosi. Dan umur tidak menentukan, ya. Ada yang masih muda tapi emosinya sudah stabil, ya, sudah bagus, sudah ini. Ada yang sudah besar, sudah tua, ya, maksudnya sudah 25 tahun, 26 tahun tapi masih kayak anak-anak, ya, tidak bisa dikekang dan sebagainya. Jadi itu adalah kita lihat dia punya kesiapan daripada emosinya itu. Apakah sudah cukup sedia untuk menjadi bapak dan ibu dari rumah tangga. Makanya sekarang kita sering sebutkan bukan hanya IQ yang penting, tapi EQ. Ya. Jadi ini satu hal yang penting sekali. Oke, baik, demikianlah seminar pembahasan tentang cari jodoh. Oke, mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk, ya, Leo dan Fitri. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntara, pembahasan yang luar biasa. Ini istilahnya paket lengkap ini, ya. Tips-tips sudah diberikan untuk yang mau mencari jodoh nih. Ya. Tidak ada alasan ya untuk yang jomblo diam-diam. Iya, ya. Jadi satu tips yang saya ingat, ini satu tips yang memang harus menjadi satu syarat, ya, yaitu harus cari calon yang takut akan Tuhan. Ya, itu satu syarat yang harus terpenuhi. Seiman, ya. Saya sendiri bersyukur Pendeta dan Ibu Pendeta, saya mendapatkan Fitri. Ini adalah seorang yang takut akan Tuhan dan saya ketemunya di gereja. Jadi setelah saya sama kalau begitu. Ya, setelah saya bersahabat dengan banyak teman, ya, akhirnya ketemunya dengan Fitri di gereja. Puji Tuhan. Ya, ini kita sangat senang. Jadi kembali diingatkan kepada para pemirsa setia Hope Channel yang ada di rumah, apabila saudara mempunyai pertanyaan, jangan ragu-ragu untuk kirimkan pertanyaan saudara ke nomor dari call center dari Hope Channel Indonesia yang nomornya ada di layar kaca Anda, atau saudara boleh kirimkan ke akun media sosial dari Hope Channel Indonesia, baik melalui Facebook ataupun juga YouTube. Saudara tidak usah cantumkan nama saudara, cukup cantumkan lokasi di mana Anda berada. Sebelum kita masuk ke sesi kedua, ruang tanya jawab, kita akan mengikuti yang satu ini. Nyanyilah lagu yang hiburkan di jalan, tak lama lagi masuk surga. Malam pun lalu dalam terang kemuliaan, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan tak lalu. Tak lama lagi masuk surga. Kita mau habiskan kerja yang Tuhan beri. Tak lama lagi masuk surga. Rahmat Allah
beri kekuatan tiap hari, tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Di sana Tuhan akan beri perhentian. Tak lama lagi masuk surga. Air mata pun Tuhan akan hapuskan. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama lagi, tak lama lagi kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Tak lama, kita tiba di sana. Kita berkumpul bila topan telah lalu. Tak lama lagi masuk surga. Kembali lagi dalam acara Obsesi Hati. Dan sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Namun sebelumnya kami mengucapkan terima kasih untuk lagu pujian yang telah dibawakan. Pertanyaan yang pertama, mudah-mudahan bisa kita bahas semuanya malam ini. Karena banyak sekali. Iya, banyak sekali pertanyaan yang masuk nih pendeta dan ibu pendeta. Pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ternyata antusias orang muda ini dengan ajakan kita untuk mendapat jodoh 2021 ini dijawab dengan luar biasa nih pada malam hari ini. Ya, responsnya luar biasa ya. Oke, pertanyaan pertama. Saya seorang anak muda, ada beberapa kali mendapat teman dekat yang rasanya atau sangat yakin bahwa dia itu bisa jadi pasangan hidup. Tapi ternyata hubungan kami berakhir. Bagaimana caranya untuk bisa memastikan kalau dia, tanda kutip, adalah orang itu sebagai pasangan hidup? Wah. Mohon penjelasannya, pendeta dan ibu. Oke, jadi tandanya adalah bahwa dia masih tetap mau sama Anda, dan Anda masih mau sama dia. Kalau sudah nggak mau ya sudah nggak jadilah. Kemudian dia adalah yang artinya seorang yang Anda lihat baik dalam segi tabiat, seorang yang bertanggung jawab, seorang yang jujur, ya, seorang yang dapat dipercaya, ya, seorang yang akan menjadi bapak atau ibu yang baik, ya. Jadi kalau sesudah adanya pergaulan, kemudian mengenal satu sama lain dan ternyata mempunyai visi yang sama untuk masa depan, ya, inilah dia. Ya. Interest yang sama. Jadi saya waktu mulai berkenalan dengan mantan pacar saya yang jadi istri saya sekarang ini, ya. Jadi oleh sebab waktu itu sedang KKR di Kota Medan, ya. Kemudian saya sebagai MC yang Master of Ceremony, kemudian Kathleen waktu itu adalah sebagai pianis. Jadi kadang-kadang kan pianis dengan MC harus berdua bersama-sama dengan pembicara, ya. Dan sebelum berdoa, kita sering ngobrol-ngobrol, loh, kok cocok sekali ya, cocok. Kenapa? Visi kita sama, yaitu ingin untuk memuliakan nama Tuhan, untuk ikut terlibat di dalam kegiatan gereja nih, ya, masalah kerohanian. Jadi oleh sebab berbagai macam kecocokan tersebut, ya, maka oleh sebab berbagai macam persamaan. Jadi persamaan membawa lebih dekat satu sama lain, hubungan yang lebih erat, ya. Jadi banyaknya persamaan, ya, dan ternyata dia Anda sayangi dan dia juga menyayangi Anda, maka itulah tandanya bahwa ia adalah orang yang tepat.
Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Pertanyaan berikut ini datang dari Filipina, tapi mungkin dari orang Indonesia yang ada di Filipina. Pertanyaannya, katanya jodoh di tangan Tuhan. Bagaimana kita tahu kalau orang yang ketemu kita sudah sesuai kriteria Tuhan dan dia adalah jodoh yang disiapkan Tuhan? Waduh, ini sulit ini. Silakan Pendeta, Ibu Pendeta. Saya pernah sebutkan begini, yang jodohnya yang betul-betul disiapkan oleh Tuhan, ya, adalah Adam dan Hawa. Kenapa? Tidak ada orang lain. Ya. Dan memang Tuhan siapkan dia. Oke. Nah, sekarang di dalam berbicara tentang jodoh, Tuhan mau supaya kita mencari jodoh. Oke. Orang yang jodoh, apa artinya jodoh itu? Adalah orang yang sepadan. Ya. Ya. Sepadan itu artinya adalah seorang yang mempunyai persesuaian ya, bersama. Jadi kalau Anda mulai bergaul dengan orang yang tidak sesuai dan hanya untuk emosi dan pemuasan, kita sebutkan tadi kata infatuation dan sebagainya, kemudian akhirnya menikah dengan dia, ya, oh memang saya sudah jodohnya dengan dia. Padahal Tuhan itu masih memberikan kepada kita suatu pilihan. Sebetulnya masing-masing kan punya pilihan apakah akan menerima yang ini atau tidak, ya. Jadi kalau seandainya kriteria itu adalah kriteria yang diberikan oleh Tuhan, ya, sesuai dengan Alkitab ataupun Roh Nubuat, maka kita boleh berkata bahwa dia adalah seorang yang sejodoh. Oke. Tetapi kalau seandainya kita sudah mengetahui bahwa memang kita mempunyai banyak perbedaan, tetapi hanya oleh sebab terpaksa sajalah, ya, jadi mempunyai hubungan yang demikian, ya, oleh sebab terlanjur misalnya dan sebagainya, kemudian katakan itu adalah jodoh daripada Tuhan, maka itu hal yang diragukan sebab sebetulnya Tuhan tidak menghendaki hal demikian. Oke, Tuhan mau supaya kita memilih orang yang tepat. Jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Balikpapan. Ada statement seperti ini, kalau jodoh nggak akan kemana. Saya pribadi kurang setuju dengan statement ini. Seakan-akan kita hanya menunggu tanpa berusaha mencari. Bagaimana pendapat pendeta dan Ibu Pendeta mengenai statement ini? Silakan Pendeta dan Ibu. Ya, saya sering dengar juga itu. Ya. Kalau jodoh nggak kemana-mana. Ya, saya bilang cocok sekali untuk Adam dan Hawa. Ya. Ya, kenapa tidak ada? Nggak ada laki-laki lain, nggak ada laki-laki dan perempuan yang lain. Ya. Tetapi sekarang ini Tuhan memberikan kepada kita kebijaksanaan. Ya. Tuhan juga memberikan kepada kita akan pilihan kebijaksanaan untuk mencari orang yang tepat. Oke. Jadi memang ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Sebab umumnya perempuan itulah yang dicari. Ya. Tetapi, perempuan pasif. Ya, lebih pasif. Namun perempuan juga mempunyai hak untuk menerima atau menolak. Ya. Jadi untuk itu maka tidak bisa seorang itu hanya diam saja, ya, tetapi harus mau tidak mau bergaul, oke? Jadi kalau seorang hanya tinggal di rumah, kemudian dikatakan, oh nanti jodoh saya datang sendiri, padahal tidak pernah kemana-mana, itu tidak tidak mudah untuk mendapatkan teman, ya. Jadi ada seorang pernah waktu kami berada di Maryland, ya. Dapatkan siaran Family Life Radio dari James Dobson. James Dobson ini adalah orang yang ahli di dalam soal rumah tangga. Kemudian siaran ini katakan begini, saya kesepian sekali, ya, saya pengen dapatkan jodoh, bagaimana caranya? Ya. Kemudian ditanya umur berapa? Waktu itu sebelum ditanya umur berapa, dia jawab dulu, oh Anda harus banyak bergaul, mungkin ke gereja, ikuti social events, atau memulai berbagai kegiatan. Tapi sebelum itu saya mau tanya dulu, Anda umur berapa? Saya baru umur 87. Jadi rupanya seorang yang umur 87 tahun juga masih merindukan akan seorang teman. Oke, jadi kasih sayang adalah kebutuhan daripada setiap orang. Nah, tetapi tidak bisa dia oleh umur 87 hanya tinggal di rumah saja.
Jadi ikuti mungkin WhatsApp groups ya, atau mengikuti berbagai macam kegiatan-kegiatan gereja ataupun kegiatan sosial di masyarakat di mana dia berada. Jadi sampai ke kesempatan bertemu dan dengan berbagai macam pergaulan itu, maka mungkin ada seorang yang Anda rasa tertarik ya, dan Anda mencari ya tahu bagaimana dia punya keunggulan-keunggulan daripada orang ini sesuai dengan apa yang kita sudah bahas ya. Seorang kriterianya, seorang yang rajin, takut akan Tuhan ya, seorang yang jujur. Jadi kembali, ya makanya judul kita adalah cari jodoh. Bukan pasif. Bukan pasif, itu ada sesuatu di yang apakah mencari atau yang dicari ya, tetapi perlunya ada satu interaksi antara dua orang calon. Baik, terima kasih pendeta dan pendeta untuk jawabannya yang sangat jelas ya. Kalau pasif bagaimana mau dapat jodohnya ya. Iya. Baik, berikut pertanyaan datang dari Medan. Wah, jika memiliki pasangan atau pacar, apakah cukup hanya berpuasa saja untuk hubungan tersebut jika memiliki komitmen untuk ke tahap yang lebih serius? Wah, silakan pendeta dan ibu pendeta. Wah, ini arti puasa ini apa? Jadi secara pasif tidak ada interaction ya. Maksudnya puasa ini adalah puasa di dalam hubungan laki-laki dan perempuan, ya? Mungkin atau puasa dalam makan atau minum. Kalau saya lihat mungkin dia sudah punya pasangan pendeta. Untuk melangkah ke jenjang yang lebih serius, apakah cukup dia berpuasa saja? Berdoa Atau gitu berdoa? ya. Itu mungkin maksud dia sudah punya pasangan ini kayak pendeta. Dan maksudnya memastikan bahwa ini adalah jodohnya, gitu. Apakah betul? Tulang rusuknya. Nah, dia Oke. Iya. Jadi dengan sendirinya saya tidak tahu yang bertanya laki-laki atau perempuan. Oh, tidak dikatakan itu. Jadi kalau misalnya laki-laki ya sebagaimana dengan adat istiadat ya yang berlaku di Indonesia ya, kalau ini sudah lihat ini tepat, kemudian sudah doakan ya, kemudian mungkin sudah berpuasa ya, kemudian bisa menyatakan ya, tetapi jangan langsung menyatakannya ya, langsung wah aku cinta padamu ya. Terkejut ya. Bergaul dulu ya, bergaul rasa ya, ayo ya kita buat kegiatan bersama-sama, kemudian sudah rasa dan dia juga melihat bahwa adanya suatu sambutan daripada orang yang bersangkutan ya, artinya senang untuk misalnya pergi ke gereja bersama-sama atau misalnya kegiatan, kemudian ya meningkat kepada suatu hubungan yang lebih lanjut ya, jadi dinyatakan. Hanya kalau wanita ya harus bersifat pasif. Kalau misalnya Anda yang menyatakan itu adalah agresif, kelihatan agresif dan itu tidak memberikan kesan yang baik kalau di Indonesia. Tetapi kalau di Amerika atau di beberapa tempat kadang-kadang orang sudah katakan, well, I like you. Saya senang dengan kamu. Ya. Jadi kita harus melihat kepada suasana apakah Anda laki-laki ataupun perempuan, tetapi banyak berdoa ya, dan dengan berdoa maka sesuatu bisa terjadi ya. Ingatlah ya apa yang terjadi dengan pengalaman daripada Esther pada saat orang-orang Yahudi itu mau dibunuh semuanya. Apa rahasianya? Berdoa. Kemudian ada kesempatan untuk menyampaikan sesuatu ya. Jadi ada pasangan muda-mudi yang sudah bergaul lama sekali tetapi tidak pernah menyatakan cintanya, kemudian sang laki-laki pikir-pikir enggak cocok, mungkin lebih bagus kita putuskan saja nih hubungan. Langsung dia berkata kepada pacarnya ya. Wah, sesudah saya bermimpi ya bahwa kita kawin ya. Jadi dengan demikian dia harapkan bahwa ini dia punya calon akan katakan wah ini kebalikannya, artinya kita tidak kawin ya. Tetapi langsung pacarnya katakan wah mimpi kamu lebih pintar daripada kamu sendiri. Jadi masih untuk wanita tapi berdoa tapi tetap memberikan sambutan-sambutan yang baik, hubungan yang baik dan sebagainya, maka kesempatan itu akan datang.
Ya, ini makanya tadi kita bahas bagaimana group dating itu bagus ya. Kita lihat dulu sama-sama. Sesudah kita lihat sudah sama-sama ada kecocokan, baru tingkat lagi single dating dan sebagainya. Baru kita tahu bahwa ini memang kira-kira orang yang cocok kepada kita apa enggak. Jadi ada prosesnya sebagaimana tadi telah kita terangkan. Seorang yang menerima Anda sebagaimana adanya, oke, penting ya. Jadi mungkin saja calon istrinya itu status hidupnya itu wanita ini statusnya lebih tinggi daripada sang laki-laki ya, tetapi oleh sebab misinya yang sama, tujuan hidup yang sama ya, maka akhirnya bisa mendapatkan suatu kecocokan. Sebab ingat hubungan dengan Tuhan yang dapat menyatukan akan suami istri, walaupun berbeda di dalam status kehidupan, mungkin juga berbeda suku sekalipun, tetapi tujuan bersama oleh sebab pelayanan kepada Tuhan boleh menyatukan karena mempererat hubungan itu satu sama lain. Ingat ya, kita katakan suku berbeda, apakah culture A, culture B, ya. Tapi kalau kita masukkan ke culture C, culture Christian, ya. Jadi culture A dan culture B ini juga bisa bersatu di dalam culture Christian, ya. Jadi itulah yang menyatukan. Itulah makanya seiman itu paling utama. Kalau enggak bisa bersatu. Iya. Jadi kembali jangan hanya puasa, artinya puasa penting, berdoa penting, tetapi melangkah lebih lanjut. Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Jakarta. Bagaimana kita bisa mengetahui apakah dia itu sungguh baik kepada kita atau hanya dimanfaatkan? Oh, Silakan Pendeta dan Ibu. ini banyak terjadi juga nih pendeta dan Ibu pendeta ini. Kan ada tes-tes tadi. Ya. Bisa lihat ujian-ujian tadi, kemudian juga perbedaan antara infatuation dengan kasih yang sejati. Ya. Jadi kalau memang tujuannya kalau ketemu itu hanya dia bercumbu saja dia mau. Ya. Kalau hanya bercumbu-cumbuan, ya maka ada sesuatu perkara yang salah. Dia hanya mau kemauannya saja. Jadi itu artinya Anda dimanfaatkan. Ya, dimanfaatkan. Tetapi kalau misalnya senang untuk bersama-sama, untuk bercerita ya, dan tidak perlu harus skin communication. Ada skin communication, oke? Tetapi betul-betul ya merasa senang untuk melakukan sesuatu hubungan yang menuju kepada satu hal yang baik, ya itulah satu hal yang sangat penting. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu pendeta. Pertanyaan berikut kembali dari Medan. Pertanyaannya, dari pandangan Alkitab, bagaimana orang yang mempermainkan perasaan atau di PHP-in? Tahu pendeta PHP, Ibu pendeta? Ini istilah di Enggak, apa itu? Istilah di Jakarta artinya pemberi harapan palsu. Jadinya. False hope ya. Ya, silakan pendeta Ibu pendeta. Wah. Jadi mempermainkan betul-betul ini ya. Pemberi pengharapan palsu, ya sama seperti awan yang tidak mendatangkan hujan. Ya. Ada seperti harapan, tetapi ternyata tidak. Ya. Jadi bagaimana dengan orang yang mempermainkan perasaan ini? Ya, itu berarti bahwa ia tidak mempunyai satu kejujuran. Ya, itu berarti bahwa tidak mempunyai kasih yang sejati. Ya. Tidak ada integritas. Tidak ada integritas. Ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat akan orang yang seperti ini, ya, maka lebih bagus Anda jauhkan daripada Anda sempat jadi korban. Ya. Jadi jauhkan. Ya. Kalau orang sudah artinya adalah baru saja 1-2 kali misalnya ketemu, ya, kemudian sudah minta untuk dicium, ya, dan sebagainya, maka harus berhati-hati, ya. Itu artinya coba mempermainkan perasaan. Tetapi kalau bergaul dan baik dan sebagainya sampai kepada perencanaan untuk masa depan, ya, bahwa hubungan ini bukan hanya untuk
main-main, tetapi oleh sebab rencana dia Betul-betul. untuk masa Serius. depan. Ya, serius ya. Maka itulah yang diharapkan kalau menurut prinsip daripada Alkitab. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu untuk jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari Jakarta. Bagaimana dengan pacar kita yang sudah cocok karakternya? Dia seorang takut akan Tuhan, tapi beda keyakinan dengan kita. Sedangkan banyak yang seiman tapi tidak sebaik pacar saya yang beda keyakinan ini. Silakan Pendeta dan Ibu. Agar Ini adalah sama seperti ya yang disebutkan bahwa rumput tetangga Lebih hijau. Jadi Kelihatan baik. kelihatannya bahwa yang ini baik ya, padahal ya berbeda di dalam soal agama ya. Kebaikan yang terpenting adalah persamaan di dalam agama ya, persamaan di dalam iman percaya. Sebab kalau punya persamaan dalam iman percaya, yang lain masih Bisa di-adjust. bisa dibuat adjustment. Tetapi kalau misalnya sudah berbeda dalam agama, maka akan berbeda di dalam banyak hal. Jadi Anda terbawa oleh perasaan bahwa dia itu baik. Ya, kenapa? Ya, oleh sebab memang Anda sudah mulai rasa bahwa Anda mencintai dia. Ya, jadi kadang-kadang cinta itu bisa mengelabui mata kita. Makanya ada istilah cinta buta. Love is blind. Love is blind, oke? Sebenarnya salah itu. Sebenarnya infatuation is blind. Jadi sebetulnya itu bukan cinta yang sebenarnya, ya. Jadi tetapi kalau seandainya memang betul dia adalah seorang yang takut akan Tuhan, ya, maka dia akan rindu untuk belajar bersama-sama dengan Anda, dan Anda lihat bahwa dia baik, ya, maka dia bisa diajar untuk menjadi seorang yang satu iman yang baik. Oke, orang yang baik itu akan selalu siap untuk belajar. Oke, dan saya berhadapan dengan cukup banyak orang, ya, yang beda iman, yang tapi tadinya beda iman, kemudian dia sama belajar. sekali tidak mau untuk langsung buat komitmen kecuali sudah satu iman. Ya. Kemudian diajak untuk belajar dan akhirnya belajar dengan baik dan interest, dan sekarang ya tadinya saya kasih pelajaran misalnya bisa sampai 1 tahun, ya, sebab dia berbeda agama dan keras, tetapi akhirnya berubah dan sekarang jadi diakon di gereja di Jakarta. Ya. Jadi kembali ya, jangan melihat bahwa wah dia sudah sangat baik, kemudian yang lain itu tidak sebaik dia. Mungkin benar, namun kalau dia betul baik, ajarlah dia untuk belajar supaya kita mempunyai iman yang sama. Oke. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Pertanyaan berikut datang dari Manado. Bagaimana dengan orang-orang yang sudah pacaran hampir 8 tahun dan sudah berencana menikah, dan orang tua sudah setuju, tetapi karena adanya masalah, pada akhirnya mereka berpisah dan akhirnya tidak jadi menikah, dan bahkan malah menikah dengan orang lain. Mengapa mereka tidak berjodoh? Wah, ini pertanyaan sulit. Silakan Pendeta dan Ibu Pendeta. Ya, masih lebih bagus putus walaupun sudah pacaran 8 tahun daripada menikah tetapi ternyata ada hal-hal yang tidak cocok. Yang menjadikan sebab sesudah pacaran 8 tahun kemudian akhirnya putus itu apa? Ya, apakah dia tersinggung? Ya, apakah ada kesalahpengertian? Apakah dia tidak jujur? Ya, jadi kalau misalnya ternyata ada alasan, oh memang ternyata dia kedapatan sudah pacaran dengan orang lain misalnya, dia tidak jujur. Ya, lebih bagus putus sekarang daripada akhirnya menikah dan kedapatan dia orangnya tidak jujur. Ya. Jadi ini adalah soal yang relatif, ya. Mengapa mereka tidak berjodoh? Ya, ya, oleh sebab tidak jadi menikah, ya, dan ada masalah ketidakcocokan, ya, yang menyebabkan itu perpisahan. Ya. Jadi kembali jodoh itu, ya, adalah yang sepadan. Kalau sudah tidak sepadan, maka itu tidak jodoh. Ya, walaupun menikah bukan berarti dia jodoh. Ya, tetapi ya hanya oleh sebab dorongan-dorongan atau faktor-faktor yang lain. Jadi
harus selalu berkonsultasi dengan Tuhan dan menggunakan Alkitab dan Roh Nubuat dalam setiap pergaulan supaya rumah tangga Anda adalah rumah tangga yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Baik, saya setuju sekali dengan jawaban pendeta dan Ibu Pendeta. Karena kita juga punya seorang teman yang bahkan berpacaran 12 tahun kalau nggak salah ya. Tapi pada akhirnya mereka tidak jadi dan memang ada kebohongan dari teman kita ini seorang perempuan. Ada kebohongan dari teman prianya dan pada akhirnya teman kita yang perempuan ini menikah dan berbahagia. Saya setuju sekali dengan jawaban pendeta dan Ibu Pendeta. Ya. Oke. Pertanyaan berikutnya dari Manado. Pendeta, saya seorang anak muda sudah lama single. Orang-orang sering bilang saya pemilih. Tapi kan saya juga harus memilih pasangan saya. Karena itu untuk seumur hidup dan tidak boleh sembarangan. Konteks pemilih ini bagaimana sih pendeta? Silakan pendeta. Ya, ada hal yang kita harus ingat, ya. Memilih itu penting, ya. Tetapi ada istilah kebetulan orang Manado ini, orang-orang di Manado ada istilah, ya, pilih-pilih akhirnya dapat langsat busuk. Jadi itu harus kita ingat. Kita harus memang memilih. Ya, tetapi pilihan Anda itu apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Ya, sebab kadang-kadang orang mau ya dia itu istri itu adalah cantik, ya, kemudian dia baik, dia rajin di gereja, itu bagus. Kemudian dia harus juga anak datang dari keluarga orang kaya, dia harus bergelar, ya, dia harus pokoknya banyak syaratnya. kriterianya itu sangat panjang sekali, ya. Padahal dia sendiri nggak sempurna. Tidak sempurna. Oke. Jadi dalam pergaulan, ya, lihatlah bagaimana Tuhan cara memimpin kita, ya. Jadi bergaul dengan sehat, ya. Kemudian jangan langsung menentukan pilihan kecuali Anda sudah mengenal akan tabiatnya. Ya. Jadi sesudah melihat bahwa dia seorang yang baik, kemudian mempunyai tabiat yang baik dan mempunyai tujuan hidup yang sama dan sebagainya, adakan pendekatan, sudah ada bergaul, ya, Anda tetap harus selalu berdoa, mendoakan, ya, kemudian selalu mendoakan dan Tuhan akan memimpin Anda sehingga melihat bahwa ini adalah pasangan yang terbaik untuk Anda. Jadi kalau soal pilihan, ya, itu penting. Anda harus menjadi seorang yang memilih, ya, bukan menikah dengan sembarangan saja, ya. Dan makanya orang jangan terlalu cepat untuk pacaran ataupun single dating, ya, terlalu cepat, ya. Group dating. Tetapi bagus grup dating lebih dahulu. Kenapa? Oleh sebab kadang-kadang ada orang yang lebih baik, ya, yang sebetulnya akan tertarik kepada dia, tetapi oleh sebab dia masih muda sekali, dia sudah bergaul dan langsung sudah jatuh cinta, ya, padahal mempunyai banyak perbedaan, tapi dia pikir ialah yang terbaik untuk dia, ya. Padahal, ya, ada yang lebih baik lagi. Ada yang jauh lebih baik, ya. Makanya masalah umur juga sangat penting. Nanti next week, minggu depan kita akan pelajari. Minggu depan 2 Januari, ya, kita akan ketemu bicara tentang secara statistik juga orang yang paling berbahagia itu yang umurnya berapa. Meritnya pada umur berapa, Iya. menikahnya pada umur berapa. Nanti kita akan bahas minggu depan. Jadi bagus milih boleh, tapi ingatlah bahwa kita juga nggak sempurna. Jangan kita harapkan dapat orang yang sempurna. Baik, terima kasih pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Jadi harus saksikan episode Senin depan tanggal 4 Januari pendeta. Bukan tanggal 2, tanggal 4 Januari. Januari. Okay. Jadi pastikan saudara Yeah. juga hadir untuk mendengarkan episode yang akan datang. Baik, pertanyaan berikut datang dari Tanah Toraja. Sering kita dengar orang berkata, jangan tunggu punya semuanya baru nikah. Karena menurut mereka nanti nggak nikah-nikah. Sejauh mana ini bisa kita gunakan? Bukankah kita harus persiapkan segalanya sebelum menikah? Wah, silakan pendeta dan pendeta. Memang benar juga sih, tapi nggak tahu deh. Silakan pendeta. Ini penting. Ada mungkin pernah dengar Presiden Soekarno, ya, menulis dalam buku Di Bawah Bendera Revolusi. Ya, saya baca 50-an tahun yang lalu. Ya, dan dia katakan
kalau marhain ya tertarik kepada sarinah, ya jangan tunggu sampai punya gedong baru menikah. Walaupun ada gubuk yang kecil ya dan tikar sudah cukup untuk bisa menikah. Dan itu berbicara tentang Republik Indonesia. Jangan tunggu sampai ada istana dan sebagainya. Akhirnya bisa merdeka. Oke. Kembali poinnya adalah mempunyai kedewasaan, ya, usia yang sudah dewasa, mempunyai pekerjaan hidup, ya, kemudian juga mempunyai kedewasaan secara emosi, secara intelek, ya, untuk hidup bersama-sama. Oke. Kalau soal ekonomi, jangan harapkan misalnya harus punya gedung lebih besar dulu, tetapi dengan sederhana. Waktu kami menikah dulu, kami tidak punya rumah. Oke, apartemen. Iya, kami tinggal di apartemen di Andrews University, ya, sebagai apartemen yang kami sewa. Oke, kami ke Indonesia, kami juga tidak punya rumah. Kenapa? Tinggal di Unai. Sebab di Unai disiapkan rumah untuk para pegawai. Oke, di divisi di Singapura juga demikian. Tetapi tiba di Amerika, ya kita harus beli rumah. Ya. Jadi tidak selamanya harus punya semua lengkap, ya. Tetapi ya ada hal-hal yang basic. Ya, yaitu ada tempat untuk tinggal. Tempat tinggal tidak perlu harus gedong, ya, bertingkat. Ya, kalau bergedong bertingkat justru lebih susah untuk dibersihkan. Ya. Tetapi kalau misalnya ada gubuk sekalipun, ya asal suka sama suka, ya, ya bersedia untuk menderita bersama-sama, kemudian baru apa? Berkembang bersama-sama, ya, maju bersama-sama. Ya, sebab tantangan yang dihadapi oleh dua orang masih lebih bagus daripada satu orang. Ya. Jadi menghadapi berjalan bersama-sama dan suami bisa menjadi pendukung istri, istri juga pendukung daripada suami, maka dengan demikian maka makin lama makin berkembang. Ya. Jadi itu kami punya pandangan. Tetapi menyiapkan lebih dahulu sebelum menikah itu penting. Memang kita harus siapkan. Ya. Tetapi bukan berarti suatu kemewahan. Okay. Jangan itu yang diprioritaskan. Saya ada satu teman, dia katakan, oh iya dong, harus orang kaya dong. Kalau enggak apa, mau makan batu katanya. Nah, dia 2 kali merit. Satu dengan SH, kemudian yang kedua dengan insinyur. Dua-dua akhirnya bercerai juga. Dan akhirnya sendirian lagi. Padahal dia bilang, wah mesti ada itu. Karena tidak mempunyai ikatan, ya, imannya itu tidak bersatu, ya, tidak mengikat mereka. Jadi yang pikirkan hanya duitnya aja. Iya. Padahal dia dokter loh. Ya, dia dokter. Teman seteman sama saya satu. Oke. Jadi itu penting sekali. Jangan berarti harus semuanya. Memang menyiapkan lebih dulu, sama seperti itu. Tuhan siapkan dulu langit dan bumi, Tuhan siapkan dulu tanam-tanaman, Tuhan siapkan dulu binatang, baru ciptakan manusia. Ya, kemudian baru jadi ada semua Tuhan siapkan lebih dahulu. Begitu juga kepada pendidikan anak-anak, kita harus siapkan untuk anak-anak dan sebagainya. Oke. Tetapi kembali bukan berarti itu adalah satu kemewahan. Oke. Persiapan yang sederhana, yang penting adalah dewasa dalam arti bisa berdiri sendiri, tidak tergantung pada orang tua, kemudian juga sudah dewasa secara fisik, mental, sosial, ya, dan emosi, ya, baru seorang artinya dia walaupun mungkin dengan hidup yang sederhana, tapi bisa berkembang bersama-sama. Ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya, saya telah berpacaran selama 4 tahun lebih. Sudah saling mengenal dengan baik. Memang kadang ada masalah, namun bisa diatasi dengan baik. Pasangan saya selalu mengingatkan saya untuk lebih dekat dengan Tuhan. Kami selalu saling mendoakan tiap malam semenjak pertama pacaran hingga saat ini. Apakah ini yang dinamakan jodoh? Seperti apa jodoh yang diinginkan oleh Tuhan? Apakah sudah bisa melangkah ke jenjang pernikahan? Silahkan Pendeta dan Ibu. Silakan. Oke. Pertanyaan saya kembali seperti tadi. Apakah sudah ada gubuk di mana Anda siap untuk tinggal bersama-sama? Jadi artinya sudah mempunyai pekerjaan,
ya, kalau sama-sama punya pekerjaan, kemudian sudah cocok, dekat dengan Tuhan, ya, kemudian langkah berikut mulai berkenalan dengan orang tua masing-masing, sudah lebih kenal, kemudian keluarga juga ikut mendukung, ya, akan perencanaan ini, maka ya, kalau kemudian melihat kepada keadaan apakah Anda sudah cukup lama mengenal dia, ya 4 tahun sudah cukup lama, dan kapan Anda mulai pergaulan itu, mungkin dalam usia berapa, umur 22 misalnya, sekarang umur 27, ya, atau 26, ya. Jadi kalau Anda lihat bahwa ini adalah satu hal yang sudah cocok, ya, kenapa harus tunggu-tunggu lama, ya? Kenapa Anda harus menunda-nunda kebahagiaan, ya? Jadi rumah tangga adalah satu hal yang membahagiakan untuk suami dan istri. Kalau sudah cocok dan sudah ada persiapan-persiapan yang seperti saya katakan tadi, ya, bukan berarti kemewahan, ya, dan cocok dekat dengan Tuhan, maka terus aja rencanakan untuk pernikahan. Ya. Cocok? Iya, betul. Apalagi sudah 4 tahun kan. Dan wanita itu nggak bisa terlalu lama juga dipermainkan kayak gitu, agak susah ya. Sebab dia mempunyai masa-masa di mana untuk mendapatkan keturunan itu terbatas ya. Jadi itu kalau misalnya sudah di atas 30-an ke atas, ya, wah, apalagi ya. Jadi penting sekali ya. Jadi kalau dirasa memang sudah cocok, ya, langkah terus. Boleh melangkah. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa menolong orang yang bertanya ini ya, dan boleh membantu ya. Pertanyaan berikut datang dari Surabaya. Biasa enggak kita jalin hubungan sama orang Bisa mungkin ya. Bisa enggak kita jalin hubungan sama orang yang jarang ke gereja, tapi dia baik banget, sikapnya peduli pada sesama, suka bantuin atau nolongin, tapi minusnya dia jarang ke gereja atau ibadah. Gimana itu Pendeta dan Ibu Pendeta? Silakan. Orang bisa saja kelihatan baik di hadapan Anda, tetapi kebaikan daripada seseorang itu diperlukan satu tes yang penting. Dan salah satu tes yang sangat penting daripada kebaikan seseorang adalah dalam hubungan dia dengan Tuhan. Ya. Kalau dia dekat dengan Tuhan dan rindu untuk melayani Tuhan, walaupun bukan berarti harus jadi pendeta ya, tidak, tetapi mungkin dia calon dokter atau mungkin calon guru, tetapi pokoknya dia dekat dengan Tuhan dan rindu melayani Tuhan sesuai dengan kapasitas yang dia miliki, ya, maka kuasa Tuhan dan firman Tuhan itu berkuasa di dalam merubahkan seseorang. Ya. Jadi kebaikan itu yang Anda lihat kalau seorang tidak dekat kepada Tuhan, itu adalah satu kebaikan yang semu. Ya. Sebab tidak bisa seorang menjadi baik kecuali Tuhan, hasil daripada hubungan dengan Tuhan. Ya. Tuhan yang bisa membuat seorang itu jadi baik. Ya. Tetapi kalau misalnya seorang itu baik, ya, tanpa takut akan Tuhan, ya, tanpa berbeda pada Tuhan, maka itu adalah kebaikan yang hanya di luar saja. Ya. Ada agama-agama tertentu baik sekali, ya, orangnya baik, pokoknya beramal kepada orang lain, ya, tetapi tidak percaya kepada Tuhan yang menjadi sumber keselamatan. Maka itu bisa menjadi satu hal yang membahayakan. Ingat, seiman itu adalah sesuatu yang mengikat kita. Jadi ini kalau sudah nggak mau ke gereja nanti, waduh, bahaya nanti. Jadi tidak ada yang mengikatnya. Jadi baik hanya untuk bergaul dengan Anda, dan mungkin juga baik oleh sebab mengharapkan atau memanfaatkan Anda. Ya. Okay. Tetapi tidak selamanya dia itu betul-betul baik. Ya. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu. Pertanyaan berikutnya dari Papua. Wah, jauh ini. Kita tahu bersama lelaki itu mencari, wanita itu menunggu. Apakah bisa wanita mengambil posisi mencari? Silahkan Pendeta dan Ibu. Oh, ini dari jauh pertanyaannya nih.
Wah, ini berarti mau tanya apakah wanita bisa agresif ya? Ya, sepertinya. Kalau wanita agresif kan jadi laki-laki jadi takut. Iya. Oke. Iya. Iya, iya. Coba, jadi laki-laki akan jadi takut, kemudian rupanya itu bertentangan dengan kodrat sebagai wanita. Ya. Jadi biarlah Anda ya menyiapkan diri untuk dicari. Ya. Artinya untuk dicari itu kan harus persiapan juga. Ya. Yaitu Anda harus selalu kelihatan rajin, rapi, ya. Kemudian Anda kelihatan ya bisa bergaul, ya. Kemudian Anda kelihatan melakukan kegiatan-kegiatan ya yang diberikan, artinya seorang yang bertanggung jawab, ya. Jadi orang akan tertarik dengan sifat-sifat ini, ya. Maka Anda akan menjadi orang yang dicari. Ya. Ada seorang ini teman saya ini, ya. Saya tidak mau sebutkan nama nama tempatnya, ya. Anyway, sebab itu berhubungan dengan sukunya, ya. Tetapi pokoknya dia berpacaran dengan seorang yang satu suku, ya. Tetapi dia sampai datang ke rumah, kemudian daripada pacarnya, kemudian sang mertua katakan, ya, bukan calon mertua, mama daripada laki-laki ini katakan, oh dia sampai datang ke tempat kita, ya, tidak boleh, ya, kamu harus putus dengan dia. Ya. Jadi sesuai dengan adat istiadat tidak boleh, misalnya dari pihak perempuan yang datang ke tempat laki-laki. Kemudian ada teman yang selalu menulis surat dan memberikan nasihat, ya. Kemudian suratnya terbaca sama mamanya, ya. Kemudian, oh ini dia bagus jadi istri pendeta, ya. Dia bagus menjadi istri pendeta, dia selalu kasih nasihat dan sebagainya. Ya akhirnya oleh sebab dia begitu artinya hubungan baik dengan mamanya, ya, maka sang ya laki-laki ini, ya, dia meneruskan hubungan dengan perempuan ini, ya. Kenapa? Oleh sebab dia mempunyai sifat yang suka untuk memberikan nasihat supaya suaminya itu menjadi seorang pendeta yang baik. Waktu itu belum calon suami juga, masih hanya saling surat menyurat. Jadi orang tua bisa melihat bahwa dan tertarik oleh sebab ini rupanya adalah Tabiat seorang yang baik. yang baik, yaitu selalu memberikan pandangan yang positif dan sebagainya. Jadi kembali lebih bagus artinya jangan hindarkan untuk posisi Mencari sebagai wanita. mencari posisi, artinya wanita mencari, ya, posisi Laki-laki. mencari, ya. Tetapi biarlah Anda menjadi orang yang dicari. Baik, terima kasih Pendeta dan Ibu Pendeta. Sebetulnya masih banyak pertanyaan kita, Pendeta dan Ibu Pendeta, cuma waktunya sudah habis. Jadi kita sudah harus sudah habis lagi? Iya, sudah harus mengakhiri episode kita pada saat ini. Tapi pemirsa setia yang ada di rumah, jangan khawatir. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk pada episode yang mendatang, yaitu Senin depan tanggal 4 Januari. Jadi pastikan saudara hadir untuk menyaksikan Obsesi Hati Senin depan pada tanggal 4 Januari. Mungkin Pendeta silakan closing statement-nya, Pendeta. Ya, Tuhan merindukan kebahagiaan manusia. Dan kebahagiaan itu hanya terdapat daripada pencipta dan penebus kita, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam mencari jodoh, kita harus ingat, ya, sementara kita tahu bahwa tidak baik bagi seorang itu sendirian saja, kita tidak boleh sembarangan untuk mencari jodoh. Ya. Kita harus mengikuti akan jalan pikiran daripada Tuhan, daripada seorang yang mencari jodoh. Ya. Jadi carilah seorang yang dekat dengan Tuhan, yang seiman, yang bertanggung jawab, yang daripada gantinya masalah kecantikan dari luar ataupun masalah materi, tabiat harus diutamakan. Dan itulah sebabnya berdoa banyak. Berdoa sewaktu mencari, berdoa waktu pacaran, dan berdoa akan membawa kita dalam rumah tangga yang selalu berdoa. Sebab family that pray together, stay together. Amin. Baik, kami mengundang Ibu Kathleen untuk membawakan doa tutup.
Baiklah, sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terima kasih karena Tuhan telah memberikan kepada kami suatu kesempatan untuk menjelaskan bagaimana Tuhan ingin supaya kami dapat mempunyai rumah tangga yang berbahagia, mencari jodoh yang tepat. Biarlah dengan tips-tips yang telah diberikan, kami masing-masing, apakah wanita atau pria yang belum married, bisa mempunyai tabiat yang mulia, yang dapat menarik satu sama lain sehingga dapat menjadi memasuki jenjang pernikahan dengan baik. Tuhan, biarlah kami sebagai orang tua ataupun sebagai anak-anak muda dapat mempersiapkan diri untuk tujuan yang indah yang Tuhan inginkan untuk kami merasakan dalam dunia ini. Terima kasih atas kesempatan ini dan biarlah Tuhan berkati dalam kami punya seumur hidup kami, supaya kami senantiasa dimanapun kami berada dapat menjadi satu kesaksian bagi Tuhan. Terima kasih Engkau telah mendengarkan doa kami serahkan demi nama Kristus Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Baik, pendeta dan pendeta, sampai bertemu Terima kasih banyak. tahun depan. Tahun depan. Jadi kita bertemu setahun. Tahun depan. Sampai Ya, jumpa tahun depan. Tahun 2021. Karena sudah 21. beda tahun ya. Jadi tetap sehat, Tuhan berkati pendeta dan pendeta dan pelayanannya. Ya, jadi kita akan bertemu lagi episode Terima kasih. datang di tahun yang baru. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pendeta dan pendeta. Tuhan berkati. Bye. Bye. Kembali kami mengingatkan para pemirsa bahwa Hope Channel Indonesia hadir setiap hari Senin hingga hari Sabat dengan acara-acara secara langsung yang disiarkan dari studio Hope Channel Indonesia di Jakarta. Jadi pastikan bahwa Anda tidak melewatkan dan ikut menyaksikan acara-acara yang menarik tersebut. Dan apabila pemirsa mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang telah dibawakan atau ada kerinduan untuk memberikan usulan topik untuk obsesi hati, silahkan untuk mengirimkan pertanyaan-pertanyaan tersebut ke nomor call center Hope Channel Indonesia ataupun melalui media sosialnya dengan menyebutkan pertanyaan atau usulan topik untuk obsesi hati. Dan bila Anda ingin mengikuti, menyaksikan kembali episode-episode obsesi hati sebelumnya, silakan masuk ke YouTube channel dan ketikkan obsesi hati. Di sana Anda dapat memilih episode apa yang Anda akan saksikan. Baik, demikian episode kita untuk kali ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang ada di rumah, khususnya kepada pemirsa setia Obsesi Hati yang selalu bersama dengan kami sepanjang tahun 2020 ya, dari pertengahan tahun sampai akhir tahun ini. Kami ucapkan banyak terima kasih tentunya juga kepada narasumber kita, Pendeta dan Ibu Pendeta Kuntaraf, yang telah membimbing kita, memberikan banyak nasihat selama acara Obsesi Hati ini berlangsung. Dan juga kepada seluruh tim kru Hope Channel Indonesia yang telah bekerja keras selama acara Obsesi Hati ini berlangsung dari awal hingga pada akhirnya. Dan juga kami tidak lupa mengucapkan banyak terima kasih kepada sahabat-sahabat kami dari juru bahasa isyarat yang telah memandu acara ini dari awal hingga akhir dari acara ini. Akhir kata, saya Leo Sumampau. Dan saya Fitri Sumampau Sitorus. Selamat Tahun Baru 2021 dan Tuhan memberkati kita.